Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti dengan NIM 2014110200. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Perbankan Syariah kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu visualisasi data dan fungsi plot dan sintaknya. Jadi untuk prakteknya mungkin video prakteknya setelah penjelasan ini. Jadi salah satu hal yang paling penting dalam statistik itu eksplorasi dan visualisasi data. Nah, selain kita dapat insight lebih baik dari data, nah tapi juga kita bisa membuat informasi yang ada dapat diterima oleh pengguna data dengan lebih baik. Jadi R ini memiliki kemampuan yang sangat baik dalam hal ini, mulai dari plot, grafik, dan kurva sederhana sampai grafik yang lebih advance dan kompleks yang dihasilkan oleh R. Nah, bahkan bisa dihasilkan berbentuk animasi sederhana. Kemudian beberapa R package khusus untuk grafis telah ada seperti Grid, Lattice, dan ggplot2. Kemudian langsung saja ke bagian fungsi plot dengan sintaks. Yang pertama itu masukkan plot dalam kurung set.x77, nanti ada di videonya. Nah, itu memunculkan scatter plot. Kemudian lanjut mendefinisikan rentang nilai pada sumbu x dan y dalam kurung x_lim dan y_lim. Nah, di situ juga ada sintaknya, plot dalam kurung set.x77 dalam kurung koma 3 dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi untuk menambahkan garis regresi, masukkan sintaknya seperti ini, ablin dalam kurung lm dalam kurung set.x77 dan seterusnya. Jadi ini untuk menambahkan garis regresinya. Kemudian di sini ada fungsi plot yang menggambarkan secara spesifik. Jadi di sini ada his, ada box plot, ada stem, ada pie, ada barplot, ada part, ada norm, kemudian ada fires. Jadi yang pertama di sini masukkan part, masukkan set gambar menjadi 2 kolom. Nah, untuk menjadikan 2 kolom itu sintaknya itu part dalam kurung mfrow sama dengan c dan seterusnya. Kemudian masukkan histogram frekuensi. Nah, sintaknya itu his dalam kurung set.x77 $, income, dan seterusnya. Kemudian untuk memasukkan histogram dengan density plot, itu sintaknya his dalam kurung set.x77 $, income, from sama dengan true, dan seterusnya. Kemudian masukkan lines dalam kurung density dalam kurung set.x77 $, income, dan seterusnya. Itu sintak ini menggambar garis density-nya. Nah, kemudian jadi fungsi box plot x ini pada akhirnya akan memberikan hasil berupa satu box plot jika x adalah vektor, dan box plot per kolom jika x adalah sebuah data frame. Jadi di sini memunculkan box plotnya. Yang pertama sintaknya itu part dalam kurung mfrow dan seterusnya. Kemudian lanjut lagi box plot lagi, ini sintaknya dalam kurung set.x77 dan seterusnya. Kemudian box plot lagi dalam kurung set.x77 dan seterusnya. Jadi membedakan di sini pada ujungnya, yaitu kalau yang pertama tadi ada murdarnya, yang kedua ini ada variabelnya. Kemudian menginput data. Jadi sintaknya itu A kurang dari min C dalam kurung 12.9, 13.5, dan seterusnya. Jadi kemudian untuk ini kan setelah A ini ada bagian B lagi. Seperti ada nanti video prakteknya setelah penjelasan ini. Kemudian untuk menggabung dalam bentuk matriksnya, sintaknya seperti ini, dt kurang dari sama dengan C bin dalam kurung A, B,
Kemudian sintaknya seperti lagi, box plot dalam kurung dt, xlab sama dengan grup, dan seterusnya. Kemudian untuk box plot untuk beberapa grup, kemudian record dari income dan dimasukkan ke dalam dataset, kemudian sebagai variabel baru. Jadi sintaknya seperti ini, stat.x77 US dollar income kode kurang dari min code sama dengan stat.x77 US dollar income break sama dengan c, dan seterusnya. Kemudian jika x adalah variabel berjenis vektor, maka otomatis akan berbentuk box plot. Nah, jadi kemudian sintaknya itu plot dalam kurung stat.x77 US dollar income kode, dan seterusnya. Jadi ujungnya itu ada iliterasinya. Kemudian nanti muncul box plotnya. Kemudian ada diagram dahan daun. Jadi diagram ini bisa digunakan untuk melihat bentuk sebaran data atau stem leaf plot. Nah, untuk sintaknya stem dalam kurung stat.x77 US dollar murder. Kemudian ada diagram batang bar plot. Nah, untuk melakukan tabulasinya itu sintak tab kurang dari min table dalam kurung dan seterusnya. Kemudian muncul karena nanti ada di video prakteknya muncul hasilnya. Kemudian bar plot dalam kurung tab, xlab sama dengan income dan seterusnya. Nah, itu muncul nanti tabel-tabel. Kemudian selain dari warna standarnya kan abu-abu, nah kita juga bisa memberikan warna secara otomatis atau rainbow, jadi banyak warnanya. Nah, jumlah warnanya yang bisa diinput dari fungsi itu sintaknya itu data dalam kurung cik wts, kemudian kontrol enter kan, setelah itu lanjut lagi mengetik sintaknya itu bar plot dalam kurung table dan seterusnya. Nah, di situ nanti ada akan keluar warnanya. Jadi selain warna density atau kepekatan dari batang dapat kita modifikasi. Nah, jadi untuk memodifikasinya itu gunakan sintak bar plot dalam kurung table dan seterusnya. Kemudian selain diagram batang, kita juga bisa menghasilkan diagram yang lebih kompleks seperti ilustrasi menggunakan data rasio dan provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta pada tahun 2009 sampai 2013. Kemudian kita input data terlebih dahulu, sintaknya itu tahun kurang dari min dalam kurung 2009 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya juga seperti itu, DKI, kemudian Ctrl Enter, Jabar, Ctrl Enter, kemudian Jateng, Ctrl Enter, dan seterusnya. Kemudian untuk menggabungkan variabelnya itu sintaksnya itu dt1 kurang dari min c bin dalam kurung dan seterusnya. Kemudian membuat bar plot. Nah, ini sintaknya seperti ini, bar plot dalam kurung dt1 dan seterusnya. Nah, di sini nanti akan muncul diagram gini rasio. Untuk gambarnya bisa dilihat pada video prakteknya yang di sebelah untuk selanjutnya nanti. Kemudian kita juga bisa menggabungkan rasio per tahun dan per provinsi. Jadi sintaknya seperti ini, bar plot dalam kurung T dalam kurung dt1 dan seterusnya. Nah, jadi muncul nanti tuh ada DKI, Jabar, Jateng, Jogja. Kemudian jadi diagram batang ini kurang tepat jika digunakan pada kasus gini rasio. Nah, untuk lebih tepatnya ketika nilainya merupakan komposit dari beberapa hal, kita menggunakan data hasil survei komputer tahun 2014 yang berisi jumlah penduduk DKI Jakarta yang berumur lebih dari 5 tahun yang melakukan kegiatan rutin di luar kota 4 kota tempat tinggalnya dan penduduk yang bukan komuter. Jadi di sini perintahnya itu data komuter, kemudian sintaknya komuter kurang dari min
dan seterusnya. Kemudian ada row names, kemudian komuter aja, langsung di Ctrl Enter, kemudian munculan nanti itu ada Jakarta Selatan, Jakarta Pusat. Nah, komuter dan non komuternya nanti ada muncul. Kemudian lanjut lagi, ketik lagi bar plot dalam kurung T komuter, kemudian lanjut lagi legend dalam kurung top left, kemudian nanti akan muncul diagramnya. Jadi secara umum dari grafik bisa lihat bahwa jumlah penduduk terbanyak adalah kota Jakarta Timur dan diikuti kota Jakarta Barat. Jumlah penduduk yang melakukan kegiatan komuter di kedua kota tersebut lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Kemudian kita juga dapat membandingkan presentasi jumlah komuter dengan grafik. Jadi secara umumnya terlihat presentasi penduduk komuter itu cukup seragam. Hanya Jakarta Utara yang terlihat lebih sedikit dibandingkan yang lainnya. Jadi untuk membuat presentasi per provinsi atau per baris, sintaknya itu tab 2, kemudian kurang dari min prop titik dan seterusnya. Kemudian ada lagi sintaknya bar plot dalam kurung T dalam kurung tab 2 dan seterusnya. Kemudian legend kemudian dalam kurung top left lagi. Kemudian lanjut lagi diagram pie. Jadi di sini ada simple pie chart. Jadi sintaknya itu pie dalam kurung tab dan seterusnya. Kemudian menambahkan legenda ke gambar. Jadi untuk menambahkannya sintaknya itu legend dalam kurung top right dan seterusnya. Kemudian ada kuantil. Jadi di sini ada kuantil yang mana itu digunakan untuk melihat apakah data mengikuti distribusi normal secara visual. Jika titik-titik berada pada garis, maka dapat disimpulkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Untuk melakukan uji formulanya bisa menggunakan sintak di bawah ini, yang mana sintaknya itu QQ nor M dalam kurung stat titik X77 US dollar income, kemudian di bawahnya QQ line dan seterusnya. Kemudian di sini ada diagram pecar atau scatter plot. Jadi di sini kita bisa menghasilkan diagram pecar antara dua variabel numerik. Jika kita memiliki lebih banyak variabel, maka kita bisa menggunakan fungsi pairs. Jadi perintahnya itu correlation. Untuk sintaksnya itu pairs dalam kurung stat titik X77 dan seterusnya. Kemudian di sini install package dalam kurung core plot. Nah, jadi setelah menginstal package itu memanggil package yang telah diinstal dengan cara library dalam kurung core plot Ctrl Enter. Kemudian untuk menghitung nilai korelasi antara variabel yang selanjutnya menjadi input pada fungsi core plot, sintaknya itu M kurang dari min core dalam kurung stat titik X77 dan seterusnya. Kemudian hit dalam kurung M, kemudian sintak core plot dalam kurung M method circle, kemudian sintak core plot M dalam kurung koma method sama dengan ellipse. Kemudian ada diagram garis line chart. Jadi di sini perintahnya data Gini rasio. Nah, di sini masukkan sintaknya yang mana tahun kurang dari sama dengan kurang dari min. Kemudian di sini DKI kurang dari min C dalam kurung 0,3 dan seterusnya. Kemudian Jabar kurang dari min C dalam kurung 0,36 dan seterusnya. Kemudian masukkan sintaks plot dalam kurung tahun dan seterusnya. Kemudian tampilkan nilai Gini rasio. Jadi untuk menampilkannya itu sintaknya itu teks dalam kurung tahun, DKI dan seterusnya. Jadi Gini rasio ini bisa digunakan untuk mengatur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh, di mana Gini rasio mendekati 0 yang mengindikasikan kemerataan sempurna, dan nilai 1 artinya ketimpangan sempurna. Kemudian di sini ada Gini rasio DKI Jakarta, muncul plot ini ada di video selanjutnya.
Kemudian jika ingin menambahkan garis baru, maka gunakan fungsi line seperti plot dengan beberapa garis, plot untuk DKI. Jadi di sini ada terbagi plot untuk DKI, garis untuk Jabar, kemudian menampilkan titik, kemudian legend. Jadi nanti di gambarnya ini akan muncul DKI, kemudian Jabar, kemudian tanda panah segitiga, kemudian tanda putus-putus pada diagram garis. Kemudian buat plot kosong. Jadi kemudian masukkan lagi sintak ablin dalam kurung A adalah sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi ablin untuk menambah garis lurus seperti vertikal, horizontal, atau miring pada plot yang telah ada. Nah, kemudian buat plot kosong. Jadi garis dengan intercept sama dengan 0. Kemudian di sini sintaknya ada 3, yang mana ablin dalam kurung 0,1 dan seterusnya, ablin dalam kurung H sama dengan 2 dan seterusnya, ablin dalam kurung V sama dengan 5 dan seterusnya. Kemudian masuk ke berinteraksi dengan diagram. Jadi di sini ada yang namanya lokator yang digunakan untuk memilih dengan mengklik bagian tertentu dari plot yang dihasilkan. Nah, fungsinya untuk yang berfungsi ketika kita ingin melihat sebuah posisi dari titik observasi yang sulit untuk diperkirakan. Contoh, kita bisa menggunakan dataset titik X77. Nah, ini bisa digambarkan menggunakan scatter plot. Kemudian di sini sintaksnya plot dalam kurung titik X77 ilustrasi dan seterusnya. Kemudian DD kurang dari lokator. Setelah itu di sini ada lagi sintaks dari plot dalam kurung titik X77 dan seterusnya. Kemudian identify dalam kurung titik X77 dan seterusnya. Nah, ini merupakan contoh penggunaan identify untuk mengetahui nama negara bagian yang memiliki nilai iliterasi dan income yang sangat tinggi. Nah, kita bisa menggunakan roundness dari titik X77 yang berisi nama negara bagian sebagian label. Setelah memilih, kita klik finish untuk mendapatkan nama dan dari posisi yang diinginkan. Kemudian selain untuk grafik atau diagram statistik, kita bisa menggunakan gambar fungsi persamaan matematika. Itu bisa dengan perintahnya mathematical grafik dan sintaknya itu X kurang dari dan seterusnya, Y kurang dari dan seterusnya. Kemudian plot dalam kurung X, Y, dan seterusnya. Kemudian lines dalam kurung X, Y, dan seterusnya. Kemudian ablinnya ada 2. Yang pertama, setelah ablin itu H sama dengan dalam kurung H sama dengan 0, dan yang kedua itu dalam kurung V sama dengan 4. Kemudian di sini ada prosedur. Jadi kita bisa menuliskan perintah untuk menyimpan diagram. Jadi perintahnya itu ada PostScript untuk menghasilkan grafik, kemudian ada PDF menyimpan dalam file PDF, kemudian ada PNG menyimpan dalam file PNG, JPEG, TIFF, BMV. Kemudian di sini sebagai contoh untuk menyimpannya itu perintahnya kan PDF, kemudian sintaknya itu PDF dalam kurung dan seterusnya. Nanti ada di video untuk lebih jelasnya. Kemudian pengenalan ggplot 2. Jadi dalam ggplot ini memiliki fungsi estetik,
yang bisa digunakan untuk memformat apa saja yang bisa kita lihat, dan di dalamnya terdapat beberapa opsi. Kemudian masuk ke studi kasus, yang mana di sini kita bisa mengunduh tautannya pada Google. Link di buku ini ada tulisan berbentuk link. Ini bisa diunduh filenya di sini. Jadi setelah diunduh, kemudian filenya itu di load dari CSV file. Kemudian untuk sintaknya market dalam kurung dari read.csv dan seterusnya. Kemudian studi kasus ini jadi file marketing CSV berisi data yang terkait hasil suatu kampanye telemarketing sebuah bank melalui telepon terhadap responden yang merupakan nasabah bank tersebut. Jadi variabel-variabel dalam dataset tersebut ada job, marital, education, default, balance, housing, loan, contact day. Nah, jadi di sini setelah hit dalam kurung market tadi, kemudian menginstal ggplot2. Jadi sintaknya itu install titik package dalam kurung ggplot2, kemudian kontrol enter. Nah, setelah di kontrol enter, dipanggil menggunakan library dalam kurung ggplot2. Di situ kita bisa membuat diagram pecah sederhana yang mana yang mana sintaknya itu ggplot dalam kurung market, s dan seterusnya. Jadi sebelumnya itu harus meload data CSV-nya terlebih dahulu, baru bisa menghasilkan diagram pecah sederhana. Jadi pada video saya itu saya tidak menemukan data CSV-nya. Jadi mohon maaf videonya sampai situ saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.